tua murid akan kita bahas bersama saya Angelista Niari dan News Education and News Kekeli Channel. Dampak yang muncul akibat COVID-19 sangat beragam. Setelah mewawancarai beberapa narasumber dari 3 profesi yang berbeda, hari ini kita mewawancarai orang tua murid dan pandangan beliau mengenai COVID-19. Siang ini, kita akan melakukan wawancara virtual melalui telepon dengan salah satu orang tua murid dari Kota Batam. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Arif. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Angelista Niari. Ibu tergabung dalam program News Education and News Kekeli. Bagaimana keadaan Ibu dan keluarga saat ini? Saya dan keluarga sejauh ini sehat walafiat. Terima kasih. Saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait COVID-19. Ya, Sejauh ini, apa yang Ibu ketahui tentang COVID-19 atau Corona? Corona ya. Kalau menurut sepengetahuan saya, Corona adalah jenis virus yang berasal dari Wuhan yang belum ada vaksinnya. Berdasarkan info, virus ini masuk menyerang imun kita melalui mata, hidung, dan mulut, maka sangatlah penting untuk kita untuk selalu menjaga kebersihan. Bagaimana cara Ibu untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 di keluarga Ibu? Sejauh ini kita masih rutin dan biasakan memakai masker, Mbak. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, berjemur di pagi hari, melakukan olahraga kecil di rooftop, dan memasak makanan dengan asupan gizi yang seimbang. Selain itu, saya juga berusaha untuk menjaga anak agar tetap berpikiran positif yang katanya bisa membantu memperkuat imun. Caranya dengan membatasi penggunaan HP dan mengisi waktu luang anak dengan kegiatan-kegiatan baru yang lebih bermanfaat, Mbak. Kegiatan apa itu, Bu, kalau boleh saya tahu? Kegiatan baru yang dilakukan itu saya sesuaikan dengan hobi anak biar mereka tidak merasa bosan. Salah satunya belajar komputer karena anak saya hobi dengan komputer. Dengan menggunakan beberapa software seperti Paint, PowerPoint, pengenalan rumus Excel, Photoshop, dan beberapa editing untuk gambar. Bagaimana dengan kegiatan Ibu sehari-hari? Apakah terdampak juga? Ya Mbak, otomatis. Karena kegiatan sehari-hari yang biasa saya lakukan jadi tertunda. Selain ibu rumah tangga yang sibuk mengurus rumah, saya juga harus bekerja di kantor. Dan belum lagi sekarang mempunyai kerja tambahan, yaitu menjadi guru dan guru les untuk anak belajar di rumah. Jujur ya Mbak, tingkat kesabaran saya belum di level itu. Jadi masih agak-agak emosian gitu kalau jelasin. Dampak apa yang paling Ibu rasakan selama pandemi ini? Dampak spesifik yang saya rasakan, yang top 5 versi saya ya Mbak, itu mulai dari yang pertama, sibuk urus anak belajar di rumah, pasti. Menjelaskan yang mereka belum paham, fotoin tugas tiap sore, dan merekam kalau ada tugas-tugas video. Kemudian yang kedua, pasti makin sibuk dengan bertambahnya pekerjaan itu. Jadi masalah pembagian waktu Mbak, dampak yang saya rasakan. Terus dampak yang berikutnya itu adalah tingkat emosi yang lebih cepat naik Mbak. Karena kesabaran saya masih di bawah rata-rata jika sedang menjelaskan materi sekolah tugas ke anak. Masih belum bisa sabar Mbak. Kemudian yang keempat, tidak bisa ke mall, tidak bisa keluar rumah, dan belum berani pergi ke pasar. Jadi selama 2 bulan ini kita di rumah terus. Dampak buat saya jadi takut dengan keramaian, Mbak. Lalu yang paling penting, pendapatan bulanan saya banyak berkurang, Mbak.
Padahal kebutuhan terus meningkat. Pasti orang tua yang lain juga merasakan hal yang sama. Karena adanya work from home atau kadang adanya pengambilan cuti potong gaji atau unpaid leave yang mempengaruhi pemasukan pendapatan. Jadi kita harus pinter-pinter berhemat. Ah, itu dampak yang paling saya rasakan selama pandemi ini, Mbak. Adakah harapan atau pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara ini? Harapan dan pesan saya yang paling utama adalah semoga pandemi ini cepat berakhir. Semoga kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Semoga anak-anak bisa kembali lagi bersekolah dan melakukan kegiatan seperti biasa. Serta semoga kita semua dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, diberi kesehatan dan keselamatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih bagi Ibu Ari Terima kasih atas waktu banyak. serta kesediaannya untuk berbagi Baik. dalam News Education and News Kekeli Channel. Jaga kesehatan untuk ibu dan keluarga. Stay home, stay safe. Sekian News Education and News untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan program kami selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.